Halo semuanya, kembali lagi sama aku. Kali ini aku bakalan ngasih tahu ke kalian jenis-jenis hijab apa sih yang wajib kalian punya. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa kalian buat di like videoku, udah gitu subscribe, dan langsung aja deh ya teman-teman ke videonya. Jadi sekarang aku tuh lagi pakai baju yang emang polosan kayak gini karena emang sebenarnya aku lagi mau nge-review hijab-hijab yang aku punya, sekaligus ini mungkin jadi wawasan juga buat kalian gitu ya. Benernya ini gak wajib banget kalian punya gitu, tapi minimal kalian punyalah gitu ya, satu atau dua jenis macamnya. Dan yang pertama pastinya dong ini ada inner hijab, dan dia ini inner hijab yang aku punya segini aja teman-teman. Yang pertama ini aku punya inner hijab yang emang kayak bandok kayak gini, dan ini menurut aku gak nyaman banget dipakainya. Pokoknya bikin budak di kepala karena ini emang harganya murah gitu ya. Aku beli, jadi aku tergiur harganya murah, jadi pas aku beli terus aku pakai, dan ya ini gak nyaman banget. Ini menurut aku gak recommended banget buat kalian yang mau dia render-render kayak gini. Dan yang pastinya inner hijab ini kalian sebisa mungkin beli atau punya gitu ya, yang nyaman gitu menurut kalian, jadi biar dipakainya juga nyaman. Lanjutnya yang gak nyaman juga, ini aku punya ini yang kayak bundu lagi. Ini bagus sih, bisa melar kayak gini, tapi yang nggak bagusnya itu sama-sama ini kalau misalkan dipakai lama-lama bikin pusing di kepala. Terus ini juga bagus sih, punya dua warna, tapi ya itulah karena harganya murah, jadi ini aku pakai cuma beberapa kali aja, dan aku bakal sumbangin aja deh karena aku emang gak suka banget sama yang modelan kayak gini. Selanjutnya yang bikin aku nyaman, jatuh cinta banget, yaitu inner hijabnya yang dari Uniqlo. Ya ini meskipun harganya mahal-mahal banget, tapi menurut aku ini worth it banget daripada kalian beli yang 10 ribuan gitu ya. Terus kayaknya itu gampang melar, terus gampang lecek. Pokoknya mah aku saranin kalian beli inner hijab yang Uniqlo, itu nyaman banget. Kebetulan aku punya dua yang Uniqlo, ini warna krem gitu ya. Pokoknya mah ini aku beli 80.000 gitu, aku lupa lagi. Pokoknya mah kalian bisa cek ini di websitenya, atau kalian datang langsung aja ke store-nya Uniqlo. Dan ini menurut aku ini enggak budak sama sekali, terus nggak bikin pusing kalau misalkan dipakai lama-lama. Terus ini juga nyaman banget, soalnya ini itu stretch gitu ya, nah kayak gini. Terus ini juga dingin gitu bahannya itu, kalau misalkan yang harga 79.000 apalagi dari Uniqlo, ini pasti gak akan zong deh, kalian wajib banget punya ini. Terus yang selanjutnya ini yang kayak ciput ninja gitu ya, ini punya dari Uniqlo juga. Ini harganya lebih mahal daripada yang ini di atas 100.000, aku lupa lagi. Pokoknya mah harganya ini udah aku review juga di sebelumnya, kalian bisa langsung cek aja gitu ya review aku mengenai Uniqlo inner hijab ini. Sama ini juga bikin nyaman, terus kainnya itu stretch gitu tuh kayak gini. Terus yang belakangnya juga ini gak ada ancingan kayak gini, tapi ini langsung dimasukin aja, dan ini bagus-bagus banget. Jadi ke muka aku itu nggak bikin pusing, terus nyaman juga. Apalagi ini kayaknya bikin nyaman banget lah kalian kalau misalkan pakai hijab ini. Dan yang wajib banget kalian punya itu yang dari Pasmina. Ini aku punya beberapa Pasmina, sebenarnya ini banyak banget Pasmina, tapi yang aku review kali ini atau kasih tahu ke kalian ini cuma beberapa aja gitu ya. Yang pertama ini aku punya Pasmina yang biasa aja gitu ya. Untuk kainnya ini tuh bahan diamond, aku lupa lagi gitu. Pokoknya ini harganya lebih murah daripada yang lain. Kalau gak salah itu sekitar belasan ribu. Kalau hijab diamond itu kan lebih murah gitu. Kalian bisa langsung cek aja di Shopee. Untuk yang aku punya ini diamond, ini stretch kayak gini gitu ya. Kalau misalkan di gini pasti kayak ada meralnya gitu ya. Terus kebetulannya aku punya juga di sini pasminanya gak begitu panjang, tapi ini nyaman-nyaman aja. Lalu selanjutnya jenis-jenis pasmina yang kalian harus punya itu yang dari satin kayak gini teman-teman. Ini menurut aku bagusnya buat dipakai ke kondangan gitu, kalau misalkan ke pesta-pesta gitu ya. Soalnya ini bagus banget, kayak glowing ya, bukan glowing, kayak mengkilap gitu. Ini bahannya gitu, aku gak tahu ini nama bahannya apa, tapi kalau misalkan dilihat kejauhan sampai deket-deketan itu kayak ini teman-teman, kayak satin gitu. Dan udah pasti ada harga, ada kualitas. Untuk ini aku lupa lagi harganya. Terus selanjutnya aku punya ini pasmina yang tali kayak gini teman-teman.
Nah kayak gini, tali kayak gini. Ini terserah kalian mau dipakein yang inner hijabnya apa enggak, tapi menurut aku ini selalu aku pakai kalau misalkan pakai ini tuh gak pakai inner hijab, karena emang ini udah nyaman banget, jadi gak perlu peniti, gak perlu jarum pentul, ini ditaliin aja ke sini. Aku punya warna smoky, sebenarnya ini aku punya banyak warna, aku koleksi yang pasmina tali ini karena emang senyaman itu aku sama yang pasmina tali ini. Selanjutnya aku punya ini pasmina yang bercorak gitu. Ini coraknya aku punya motif bunga-bunga kayak gini. Ini bagus banget kalau misalkan dipakai buat panas-panasan gitu, buat dipoto. Ini bagus banget kayak buat samar gitu teman-teman. Nah kayak gini, dan ini kainnya ini tuh nggak jatuh, tapi ini tuh kayak keras. Aku gak tau ini kainnya apa, mungkin ini sebutnya kain Jepang atau apa ya, pokoknya mah ini tuh agak keras gitu ya kainnya. Dan ini jarang banget aku pakai karena emang aku sehari-harinya pakai yang pasmina tali, jadi ini tuh kayak musim-musiman gitu. Kalau misalkan aku pengen pakai ya udah aku pakai aja gitu. Kalian tau lah ya ini plisket, jadi ini tuh pasmina ada juga yang plisket kayak gini, dan ini dipakainya cakep banget teman-teman. Aku punya warna smoky dan warna yang aku punya itu warna coklat, tapi aku lebih suka yang warna kayak gini. Ini warnanya warna aman aja, warna smoky itu. Jadi kalau misalkan warna smoky itu, jadi kalau misalkan pakai baju warna apa-apa aja pasti masuk aja. Selanjutnya yang wajib banget kalian punya itu yang segi 4. Nah segi 4 yang aku punya ini tuh ada dua, yang Paris, ini yang polos biasa gitu ya. Ini aku punya yang mama aku, tapi dulu aku pernah pakai gitu ya, dan sekarang udah nggak pakai lagi. Dan yang aku kurang suka itu kalau misalkan yang Paris ini susah diatur gitu teman-teman tuh. Terus apalagi ini kayak drama kayak gini, ya udahlah, ini harganya juga 10.000 gitu, jadi mau komplain apa juga ya sadar harga gitu. Nggak terlalu aku suka banget, tapi aku pernah pakai, mungkin ini cocok kali ya buat anak sekolahan. Dan selanjutnya ini aku punya segi 4 yang motif-motif kayak gini, jadi motifnya rame kayak gini, jadi kalau misalkan dipakai itu kayak taplak meja teman-teman, kayak ada kayak gini teman-teman tuh, kayak ada corak-corak kayak gini gitu. Terus ini tuh dipakainya kayak simple aja, tapi ini emang harus dipakein ini jarum pentul atau peniti gitu teman-teman. Dan untuk yang ini pernah nge-hype-nya gitu, kerudung segi 4 yang Umama, aku lupa lagi brandnya apa, Umama pokoknya, gak tau apa, pokoknya mah itu pernah sempat ngetren banget nama brand Umama buat yang pengen kerudung segi 4 yang bermotif. Lalu selanjutnya aku punya kerudung instan. Nah sebenarnya kerudung instan ini tuh aku sempat punya, dan untuk yang kerudung instan ini bisa langsung dimasukin aja gitu, jadi gak perlu peniti. Paling perlu peniti juga itu sebagai opsional aja. Aku pernah punya kerudung instan yang langsung dimasukin aja, terus ada tali kayak gini. Aku bakal insert fotonya di sini. Aku lupa lagi kerudung aku soalnya udah dihibahin, dan kalau misalkan aku dipoto jadinya kayak gini. Ini menurut aku nyaman-nyaman aja kalau misalkan dipakai, dan ada harga, ada kualitas, jadi aku hibahin aja ke saudara aku karena aku kurang pede gitu ya kalau pakai yang kerudung instan kayak gitu. Aku ngerasa kalau misalkan pakai kerudung instan yang kelihatan lebih tua gitu, gak tau kenapa, pokoknya mah kalau ke muka aku jadi kayak gitu. Mungkin ke muka teman-teman itu bagus banget gitu, tapi enggak deh menurut aku. Lalu selanjutnya aku punya kerudung instan ini yang apa sih itu ya, aku gak tahu nama trennya apa, kerudung Lesti gitu apa, pokoknya mah yang kayak gini teman-teman. Ini tuh yang dimasukin ke sini gitu, tapi ini tuh nggak pakai inner hijab lagi soalnya ini tuh udah termasuk gitu. Ini tuh bikin ke muka kita kayak bikin bulat gitu. Saran aku kalau kalian pengen ya kalian atur sendiri aja, jangan sampai bulat aja gitu ya. Awalnya ini gak pede karena aku pakainya bulat, dan sekarang udah aku pakai, dan hari-hari selanjutnya aku pakai, dan ternyata itu nyaman dan ada harga, ada kualitas. Jadi kalau misalkan pengen bagus ya dibagusin aja lah di bagian ininya gitu. Dan terakhir aku punya kerudung segitiga, kurang begitu suka gitu ya, karena nih kerudungnya meskipun suka dipakai tiap hari tapi itu pendek gitu, beda halnya kalau misalkan ini panjang. Motifnya aku punya yang kayak gini teman-teman, itu kayak
kayak organza atau apa ya, pokoknya mah kayak gini. Ini bagusnya buat kayak ke pesta kayak gitu, ini bagus kayak ke kondangan. Dan ini segitiganya langsung dipakein aja gitu ke sini. Dan aku jarang banget pakai ini, tapi aku pernah pakai ini. Terus untuk yang aku pakai ini kerudung instan. Jadi ini tuh kayak kerudung langsung dimasukin gitu ya, kayak kerudung pasmina dimasukin. Ini aku gak pakai ini teman-teman, gak pakai peniti, gak pakai jarum panjang, jadi ini langsung masukin aja. Dan untuk panjangnya ini bisa langsung sampai bawah. Terus untuk yang ini bisa dikebawahin gitu biar gak akan kelihatan dadanya kayak gitu. Ini bagusnya kayak gini, jadi ini langsung simple aja. Dan sekian aja review aku kali ini mengenai hijab-hijab yang wajib kalian punya. Dan sampai ketemu di videoku selanjutnya, bye.